Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sriwani dengan NIM 230305501030 dari kelas C Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu struktur institusi kesehatan. Jadi, struktur institusi kesehatan adalah tatanan organisasi dalam lembaga pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang berfungsi untuk mengatur hubungan kerja, pembagian tugas, dan wewenang, serta tanggung jawab antara bagian atau petugas. Struktur ini penting agar setiap kegiatan pelayanan, administrasi, dan manajemen kesehatan dapat berjalan terkoordinasi, efisien, dan sesuai dengan tujuan institusi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Analisis struktur dan institusi medis pada kasus diskriminasi layanan kesehatan bagi pengguna BPJS. Latar belakang, pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan harus disediakan pemerintah melalui program seperti BPJS Kesehatan untuk pemerataan akses. Namun, dalam praktiknya masih terjadi diskriminasi terhadap pengguna BPJS seperti pembatasan pasien dan permintaan biaya tambahan untuk peningkatan kelas rawat. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menegaskan pelayanan harus aman, berkualitas, dan tanpa diskriminasi. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya pelayanan program BPJS dan ketimpangan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan analisis yang pertama, mengidentifikasi peran struktur dan institusi medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS, apakah mendukung atau justru menghambat pemerataan hak kesehatan. Yang kedua, menganalisis dinamika layanan kesehatan yang diterima peserta BPJS, terutama terkait adanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain. Yang ketiga, memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan mengenai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program BPJS, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan akses layanan kesehatan. Data atau informasi yang pertama, program jaminan seperti Jamkesmas, Jamkesdas, Akses, serta BPJS Kesehatan. Yang kedua, kasus diskriminasi, rumah sakit membatasi pasien BPJS, menolak dengan alasan kuota penuh, dan mendorong pasien untuk naik kelas rawat atau membayar lebih. Yang ketiga, peran institusi medis, rumah sakit, puskesmas, klinik seharusnya memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa diskriminasi. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, ruang rawat, alat, obat, dan tenaga kesehatan sering tidak seimbang dengan jumlah pasien BPJS. Yang kedua, manajemen rumah sakit lebih mengutamakan pasien umum atau kelas atas karena alasan keuntungan finansial. Yang ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah, lemahnya kontrol terhadap implementasi regulasi kesehatan. Yang keempat, paradigma birokrasi. Tenaga kesehatan kadang masih berorientasi dilayani, bukan melayani. Dampaknya yaitu
Peserta BPJS sering mengalami keterlambatan penanganan medis, bahkan dalam kasus tertentu, hal ini bisa membahayakan keselamatan pasien. Selain itu, muncul rasa ketidakadilan di tengah masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit maupun program BPJS itu sendiri. Tantangannya yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar non-diskriminatif sesuai amanat undang-undang. Hal ini tidak mudah, mengingat keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala utama. Pemerintah dan institusi medis dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi seluruh peserta. Rekomendasi atau solusi untuk mengatasi diskriminasi layanan BPJS diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan pemerintah disertai sanksi tegas bagi rumah sakit yang melanggar. Peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan harus dilakukan agar sesuai dengan jumlah peserta. Rumah sakit juga perlu mengubah pandangan bahwa pasien BPJS adalah tanggung jawab sosial, bukan beban. Tenaga medis harus dibekali pelatihan etika dan pelayanan humanis agar bersikap adil terhadap semua pasien. Selain itu, masyarakat perlu memahami haknya sebagai peserta BPJS dan berani melaporkan jika terjadi diskriminasi. Dengan langkah tersebut, layanan kesehatan diharapkan menjadi lebih merata, adil, dan tanpa diskriminasi.